Yohanes 8 ayat 4 ya? 4:4. Oh, Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 4:4 bang. Yohanes 8:4, Bang. Nomornya 44. Enggak ada. Yohanes 8 ayat 44 bang. Oh, ada. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya adalah bang. Iblis pembunuh lah. Coba agak diperkeras suaranya, Bang Nonis. Iya ada. Itu waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa kan iblis yang buat. Ya kan? Silakan Bang Nonis. Iya ada. Moderator Bang Andi. Bang Andi. Iya. Kenapa pada diam? Enggak, katanya mau ditanya ini. Ustaz Sugi bertanya. Oh, mau ditanya dia? Iya. Buset dah. Ayo Pak deh. Biasanya kalau saya nanya itu yang sederhana doang sih. Saya nggak persulit orang. Pak De, suaranya mana Pak De? Oh, Iya, Pak De nggak keluar. tenggelam, timbul tenggelam suaranya deh. Nonis, apa benar lu mau ditanya? Udah aku tanya itu tadi. Apa tuh? Kata Yesus, iblis itu pendusta, bapak segala dusta, pembunuh manusia. Nah, saya tanya di mana di dalam Bible iblis itu berdusta dan membunuh manusia? Iya ada di perjanjian lama, di kejadian loh bang. Waktu iblis merayu manusia jatuh dalam dosa. Gedein suaramu lah bro, dikit, deketin mic-nya dikit, jangan terlalu lemes, semangat. Iya ada, saya bilang di perjanjian. Ya ada itu disebutkan di kitab apa, terus di kejadian bang yang ini kan cuma ada gimana kalau cuma kayak gitu? Pertanyaannya sulit itu. Gimana bang? Waktu ular menggoda si Hawa itu kan iblis juga itu ularnya. Iya, di pasal berapa apa yang dikatakan itu pakai sunat dulu Pak De. Gitu loh. Hah?
Pada bikin soundcardnya lama, nggak kedengaran nanti. Nggak usah pakai soundcard aja. Langsung Udah aja. nggak pakai soundcard sekarang. Bagus. Di ayat berapa, pasal berapa, dustanya seperti apa, kan gitu bang, biar enak kita bang. Iya, kejatuhan manusia dalam dosa loh bang. Waktu ular menyuruh makan buah, menggoda si Hawa kan gitu. Ya kan? Di situ nggak ada dustanya iblis bang. Dusta apa? Kata iblis, kamu tidak akan mati. Faktanya tidak mati kan? Matamu akan terbuka. Betul, mata Adam terbuka. Kamu akan seperti Allah, betul. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengerti yang jahat dan yang baik. Itu benar semua yang dikatakan iblis tuh. Dustanya di mana? Ya dustanya ya itu lah bang yang membuat jadi. Justru yang berdusta di situ Tuhan di Bible itu berdusta di situ. Karena kata Tuhan dalam kitab Kejadian 2 ayat 14-15 kalau nggak salah. Itu dikatakan jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nggak mati. Adam bahkan umurnya 930 tahun. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka. Kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Benar semua yang dikatakan iblis. Dustanya di mana coba? Ya itu memperdaya manusia itu si Hawa. Nggak ada dustanya bang di situ bang. Sudah dilarang. Coba kau cek lah di dalam kitab Kejadian 2 itu, Kejadian 3 itu, yang dikatakan iblis itu terjadi enggak itu? Kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca itu. Betul semua kok. Setelah ada makan buah, matanya terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Akan seperti Allah, benar semua. Dustanya di mana di situ? Jadi yang dusta di sini Yesus jadinya. Iblis pun dibohongi sama Yesus. Iblis dibohongi sama Yesus. Nah, iya. Mau tahu ayatnya? Gimana tuh? Matius 4 ayat 10. Kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis disuruh nyembah Allah? Ya adalah karena kan. Nah, ya ada tunjuk lah bang. Kita buktikan siapa yang berdusta, iblis atau Yesus. Matius 4 kan ayat Matius 4 10 ayat 10 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, Iya. di mana tertulis itu bang? Dia yang menciptakan segalanya kan Allah. Enggak, yang saya tanya ada tertulis Yesus iblis disuruh nyembah Tuhan itu di mana? Kan jelas tuh, nyala iblis. Sebab ada tertulis. Nah, kan gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan? Coba cari kan. Ketika iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6 itu kalau nggak salah. Ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Iblis jujur, Yesus dusta. Coba, di mana ada tertulis
Iblis disuruh nyembah Tuhan tuh. Iblis pun ditipu sama Yesus. Berarti yang bapak segala dusta ini yang iblis apa yang Yesus sih? Sekarang kan yang bapak segala dusta ya jelas iblis lah. Hah? Jelas iblis. Nah, kalau iblis sebutkan dustanya iblis di mana? Saya kan udah membuktikan tuh Yesus pendusta. Nah, sekarang gantian Anda coba sebutkan dustanya iblis di mana? Kalau mengenai kejatuhan dalam dosa nggak ada dustanya iblis di situ. Apa yang dikatakan iblis benar semua, terjadi semua kok. Itu dia tuh berdusta loh bang. Loh, dustanya di mana? Coba kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik, kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Terjadi semua enggak tuh? Iya terjadi, tapi kan salah. Nah, terjadi berarti nggak dusta dong. Dusta itu kalau apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa dibuktikan. Itu bukan dusta, tapi kan itu yang melanggar peraturan surgawi itu loh. Siapa yang melanggar? Ya itu si iblis. Iblis melanggar peraturan. Peraturan apa yang dilanggar iblis coba? Ya, peraturan itulah yang jangan makan buah larangan. Itu peraturan Tuhan untuk Adam, bukan peraturan Tuhan untuk iblis. Tapi yang menyebabkannya mereka Aduh, jadi parah kan? Bang Ade, mau dilanjut Bang Ade? Aduh, nggak ngerti Bible, aku pusing Bang Ade kalau nggak ngerti Bible gini Bang Ade, lawannya Bang Ade. Nggak ngerti, tapi ya itulah. Lanjutlah Bang Ade, sama Bang Ade aja lah. Saya nyerah kalau nggak ngerti apa-apa gini Bang Ade. Tapi soalnya kecil sih, Nonis bisa gedein suara nggak? Ya, Gedein suara dikit bisa nggak? udah gede bang suaranya. Ya kamu menyek-menyek, kok ngomongnya kayak kamu takut di sebelah tetangga. Makanya jangan minta ditanya Bang. Kalau Bible aja nggak ngerti jangan minta ditanya Bang. Bikin malu nanti. Kalau gitu aku main logika aja deh. Bro, kamu tahu nggak namanya ibunya Yesus namanya siapa? Ya Maria lah. Maria. Pantas nggak itu Tuhan punya ibu kandung? Ya saya sebenarnya sih pantas sesuai kehendaknya ya. Maksudnya gimana? Gua nggak terlalu denger loh, kecil banget ya. Sesuai kehendaknya. Pantas Tuhan punya ibu kandung itu. Ya jalan dia turun ke dunia ini melalui Bunda Maria kan gitu. Supaya Ini kayak suaranya Bro Admin nih. supaya turun ke dunia ya begitulah caranya. Oh gitu ya. Jadi menurut kamu Bunda Maria ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Yang melahirkan Tuhan yang jadi manusia bang. Oh berarti anaknya Maria manusia bukan Tuhan. Melahirkan Tuhan menjadi manusia. Iya artinya anaknya Maria ini manusia, betul? Ya saat bumi ya jadi manusia. Manusia. Berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan, betul? Tuhan juga dia bagi kami. Oh Tuhan juga. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mix bisa bercampur begitulah. Seperti itulah. Seperti itulah. Jadi Yesus sejak bayi sudah Tuhan dia ya. Gimana? Sejak dia bayi dia sudah Tuhan. Sebelum bayi pun dia sudah tua jadi Tuhan. Oh sebelum dikandung dia udah Tuhan. Iya kan sebab itu yang dikatakan Bapak. Oh Maria akan melahirkan seorang penyelamat. Sebelum dia dikandung namanya siapa dia? Ya Allah lah dari surga. Bapak di surga. Allah. Jadi Bapak di surga ini yang menjadi Yesus. Iyalah. Setelah Bapak di surga menjadi Yesus, berarti tidak ada lagi Bapak gitu. Adalah sebab dia pun berkata kan Bapak bertata di kerajaan surga. Nih Bapak di surga, Yesus di bumi. Siapa yang Tuhan?
Kalau secara kepercayaan kami sih, orang itu sama-sama mempunyai kerajaan, mempunyai kuasa. Sama-sama Tuhan. Sesuai kepercayaan kami. Iya, sesuai kepercayaanmu. Yesus di bumi Tuhan, Bapa di surga Tuhan. Berapa itu Tuhan? Ya, kalau seperti apa ya, seperti berkelompok orang ini. Tuhan berkelompok. Kok ada Tuhan berkelompok? Ya itulah kehebatan mereka, kita nggak bisa pikirkan sampai ke situ. Nggak usah mikir orang kenyataannya kok. Kenyataannya kita nggak bisa lihat, Bang. Kan Yesus bisa dilihat waktu itu, ibunya bisa melihat dia. Iya, yang di surga kita nggak bisa lihat. Nah, yang mana yang Tuhan asli yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat? Kalau bagi kami ya yang kami lihatlah Yesus. Bagaimana? Yesus. Oh, jadi Yesus yang Tuhan yang bisa dilihat gitu ya? Iya, Allah Bapa lah yang bertata di kerajaan surga. Jadi Bapak tetap di surga, Yesus ke bumi, dilihat dia juga Tuhan gitu loh. Jadi satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan yang nggak bisa dilihat, begitu? Ya seperti itulah mungkin. Seperti itulah. Mungkin. Jadi ada berapa itu Tuhan? Satu Tuhan bisa dilihat. Jadi ada dua Tuhan ya. Satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan tidak bisa dilihat. Betul ya? Allah Bapa, itulah Roh Kudus, nggak bisa kita. Roh Kudus nambah lagi satu. Ada dua Tuhan yang nggak bisa dilihat, ada satu Tuhan bisa dilihat. Jadi tiga Tuhan gitu ya? Seperti itu mungkin, Bang. Yang dapat saya pelajari. Mencari apa? Ya seperti itulah maksudnya, istilahnya. Kalau bahasa kami ya suka-suka dia gitu, karena dia bisa jadi manusia. Oke, suka-suka Tuhan. Iya, suka-suka dia, mau jadi apa dia ya suka-suka dia kan gitu. Iyalah, jangan dilarang atau ya, suka-suka Tuhan ya. Ya sebab iyalah. Ya. Karena kita nggak Jadi, tahu apa yang diperbuat. Jadi kamu ini tadi pada Sugi pakai data, kamu kewalahan. Jadi saya turunkan tensinya nih menjadi pertanyaan anak SD aja dulu gitu kan. Tapi pertanyaan SD itu nyelekik loh, bikin pusing pendeta menjawabnya, serius. Justru pertanyaan SD itu polos, lugu dan tanpa ada tendensi apapun kecuali minta diterangkan seterang-terangnya gitu. Kita mulai lagi ya, kita sekolah minggu ya, boleh ya? Iya. Oke. Menurut kamu siapa yang menciptakan manusia? Yesus atau Bapak? Kalau di sini Allah. Hah? Allah. Oh, bukan Yesus. Ada tuh kan. Allah menciptakan. Ini anak SD jangan dibohongin atuh, anak SD. Yang menciptakan manusia, Bapak, Yesus. Allah. Pak Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Allah Bapa. Oh, Bapak yang ciptakan. Berarti bukan Yesus ya. Bisa juga dulu mereka bersatu mungkin menciptakan. Berarti Yesus juga menciptakan. Mungkin ya, sebab mereka kan bersama-sama dulu di surga. Oh, mereka. Jadi menciptakan manusia ini mereka kerjasama. Ya. Kata mereka itu kan menunjukkan lebih dari satu. Iya. Nah, berarti ada tiga kelompok Tuhan yang menciptakan manusia. Allah Bapa lah dominannya gitu loh. Apa? Allah Bapa. Bapak, Yesus enggak termasuk. Yesus enggak. Yesus juga. Mereka bersama. Mereka bersama. Jadi waktu menciptakan manusia termasuk Bunda Maria, Yesus ikut terlibat juga menciptakan Bunda Maria. Kalau itu sih bisa juga sih. Ya, Bisa juga sih ya.
Sama seperti kita sekarang ini kan gitulah. Anda Jadi siapa setelah saya tanya Bunda, dulu. iya setelah Bunda Maria dewasa, mengandunglah Bunda Maria. Kan gitu ya? Pernah tahu Bunda Maria mengandung? Ya mengandung lah. Yang dikandung siapa itu? Yesus. Yesus itu yang ciptakan Maria toh? Betul? Ya jadi Jadi Maria mengandung yang menciptakan Maria, betul? itulah jalannya untuk turun ke dunia. Begitu Ya. kita nggak dapat memikirkannya. Mana menurut kamu mana duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Yesus. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria, begitu ya? Iyalah. Anaknya Maria namanya siapa? Ada itu beberapa itu. Siapa nama anaknya Maria? Masih ada saudara Yesus kan itunya. Siapa? Ada. Masih ada saudara-saudara Yesus. Lu kecil banget sih suara lu. Menyek kayak takut sama siapa sih lu? Masih ada saudara-saudaranya. Anak pertamanya Maria siapa namanya? Ya Yesus lah. Yesus. Berarti lebih tua anaknya Maria nama Yesus daripada Maria ya? Kalau di duniawi ya. Kalau di Ini dunia, ada berapa Yesus sih? di duniawi, di duniawi ya Maria paling tua, Oh di dunia Maria tua. paling tua. Kalau di luar dunia, Kalau di yang mana yang tua? surga, ya tentu Yesus lah. Oke, di dunia Maria yang tua. Luar dunia Yesus yang tua, begitu? Di surga bukan di luar, di surga. Ya di surga. Jadi sekarang ini kamu udah pada di surga nih. Jadi sekarang ini Yesus lebih tua daripada ibunya ya di surga ya. Ya kalau secara pembahasannya ke situ dari sini mungkin ya begitu, karena Yesus berkata sebelum ada Musa dia sudah ada. Sebelum ada Abraham dia sudah ada. Iya, artinya kesimpulan menurut kamu di surga sekarang ini Yesus lebih tua daripada Maria. Betul? Iya betul. Maria di surga itu masih nganggap gak sih Yesus ini anak dia atau sudah saling melupakan? Gimana? Di surga ini Maria ini masih nganggap Yesus anaknya atau bukan lagi anak Maria? Gimana bilangnya sama abangnya? Kita kan belum pernah ke sana. Kenapa? Belum pernah ke sana. Saya ulang. Di surga ini Maria ini memanggil Yesus anaknya. Hai Yesus anakku, atau dia bilang, Yesus Tuhanku. Yang mana yang benar tuh? Sekarang kan kita belum ada yang ke sana, jadi kita nggak tahu apa yang disebut di sana. Tapi menurut kamu Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria ya zaman dulu tuh ya Allah. Bukan Yesus. Belum lah. Maria dulu belum kenal Yesus. Tuhan kamu namanya siapa? Hah? Tuhan kamu siapa? Yang saya kenal Yesus. Yesus. Kalau Tuhannya Maria siapa? Allah dulu, Allah. Sebelum Jadi Tuhannya Maria sama Tuhan kamu beda? gimana? Tuhan kamu sama Tuhannya Maria beda ya? Enggak beda, satu kami. Ya, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria bukan Yesus, beda. Bukan beda loh. Jadi Tuhannya Maria siapa? Allah. Tuhan kamu? Sekarang Tuhan kami Yesus. Beda itu mah. Bukan beda loh bang. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria Yesus atau bukan? Allah dulu, Allah. Ya, berarti beda Tuhan kau sama Maria. Beda Tuhan, satu itu satu. Satu apa kan beda.
Satu bagi kami, bagi kamu mungkin beda, bagi kami satu. Tuhan kamu tadi namanya siapa? Tuhan Yesus Allah. Yesus. Berarti Tuhan kamu itu anaknya Maria, betul? Iya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa dulu. Oh, berarti Tuhannya Maria bukan anaknya Maria, tapi Tuhan kamu anaknya Maria, betul? Enggak, kami satu itu. Yesus sama Bapa, sama yang disembah si Maria, sama kami sembah sama. Satu. Berarti Bunda Maria juga nyembah Yesus. Satu. Tuhan Allah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Apa? Bukan Tuhan. Iya. Kamu kok ini nggak konsisten, Tuhanmu beda-beda nama gitu. Bukan beda, Bang. Gini aja, Tuhanmu ada berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kami. Satu. Ya, kalau satu namanya siapa? Namanya Tuhan Allah Bapa, kami ada satu. Yesus. Kenapa panjang kali? Sebut satu nama aja. Kenapa nggak bisa disebut semuanya kalau memang dia? Berarti kalau lu sebutin semuanya berarti Tuhanmu banyak. Banyak. Ya, Tuhanmu kalau satu siapa namanya? Yesus Tuhan kami. Yesus. Udah. Nah, Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Nah, berarti beda Tuhan kau sama Tuhannya Maria. Bukan, itu kan satu jalur itu. Satu jalur gimana? Lu bikin jalur busway? Satu tuh. Apa sih kok Tuhan satu jalur? Itulah kalau yang kami imani kan gitu. Ya kita sih nggak maksa iman kamu, yang penting kau jujur. Ya kejujuran saya sudah saya ucapkan. Kalau saya bilang Tuhan itu Tritunggal, abang keberatan. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria, laki-laki ya Tuhanmu ya? Iya jelas lah, laki-laki. Jadi Tuhanmu itu manusia ya? Bukan manusia bang. Udah. Harus saya bilang. Ya kan Yesus manusia. Kan Yesus manusia bro. Ini dibawa suruh turun, orang ini suruh turun gimana sih? Kalau suruh turun gimana ngomongnya, nggak ada lagi konten. Ya udah dah. Os, lanjut lagi os. Percayaan kita kan bukan bisa dia apa, kebenaran yang kita berikan. Pak Arif, ganti katanya Pak Arif. Siap. Udah tahu. Ustaz Felix monitor, Ustaz Felix. Kayaknya ngebosanin katanya Pak netizen di bawah. Ya udah, sekarang nggak ada Kristen Udah ini. nih, Sekarang kita nih. Udah pudar nih kita tadi. pada diam nih semua nih. Bukan dikerjain, ini kan live di YouTube nih teman-teman. Ya kita turunkan tensinya, artinya ya sederhana kok pertanyaannya. Coba kalau Muslim ditanya, ya mudah, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear kan? Ya kalau mereka ini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, katanya satu tapi tiga. Ini jangankan orang kayak gini, pendeta aja yang paling pintar di muka bumi ini ditanya kayak gini bingung. Coba panggil pendeta yang paling pintar, mempelajari katanya Bible, Jadian sampai Wahyu, tanya kayak gini bingung. Yesus Tuhan, oke. Anaknya Maria Tuhan dong. Tuhannya Maria siapa? Ya anaknya lah.
Tapi pasti pendetanya nggak kayak gitu. Diputer terus sampai apa? Anak kecil yang mendengarkan ngantuk. Nah ini lagi nih. Selamat malam. Malam Chris. Ngomongin apa? Chris, sebenarnya Tuhannya Kristen itu ada berapa sih Chris? Satu. Siapa namanya? Yang hadir di mana dulu? Kalau satu mah mau hadir dimanapun satu, siapa namanya? Iya, dia bisa hadir di 3 tempat. Saya nggak nanya hadir di mana, namanya siapa? Hadir di surga namanya Bapa, hadir di bumi namanya Yesus. Berarti Tuhanmu berapa? Hadir di dalam hati manusia itu namanya Roh Kudus. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Yang hadir di mana dulu? Saya nggak nanya hadir di Ya mana. beda dia. Yang satu ini hadir di 3 tempat. Kau susah. Kau mau bahas Tuhan atau mau bahas si Juma? Tuhanmu Kalau si berapa? Juma nggak bisa Satu. melakukan itu. Juma itu ya di Kenapa sih ini orang? Tuhannya berapa? Satu. Siapa namanya Iya, yang hadir di hadir mana? Yang satu ini bisa hadir. Apa sih? Kok gitu? Kok kau susah? Kita bahas Ya apa udah. ini? Kita bahas si Juma atau bahas Tuhan? Tuhanmu yang hadir di kandungan Kita Maria itu. tanya, kau bahas Tuhan, kau bahas Tuhan atau bahas si Juma? Ya, bahas ini nih, bahas orang tuamu aja. Mencret kalau udah ngomongin Tuhan kau. Ya sekarang Tuhan yang hadir dalam kandungan Maria namanya siapa? Nah, kalau di sini namanya Yesus. Oke. Tuhannya Maria siapa waktu dia mengandung Apanya? Tuhan? Tuhannya Apa? Maria siapa? Apanya? Tuhannya Maria siapa? Yang hadir di mana dulu? Waktu Maria mengandung Tuhannya Maria siapa? Iya, yang mana? Yang mana? Tiga-tiganya Tuhan, tiga-tiganya Tuhannya Maria. Yang mana yang mau kau tanya? Yang hadir di mana? Ya kau jawab lah Tuhannya Maria. Iya, kau yang makanya kutanya. Tuhannya si Maria yang Kenapa hadir sih di ditanya mana dia yang tanya mau kau balik orang tanya? gila satu nih. Aduh, Dengerin bahasa Indonesia ya. Kau Dengerin bahasa berbahasa, Indonesia. kau aja nggak kau apa katanya. Dengerin Ketika ini kau bahasa bahas Indonesia Tuhan, nih, jangan woi. kau bahas orang. Woi, dengerin. Kau percaya nggak? Tuhan itu bukan mana? Tuhan Allah itu tidak manusia. Dengerin dulu ya. Tuhan Allah. Bu Maria itu pernah mengandung Tuhan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Pertanyaan saya, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Tuhan yang di mana? Keadaan mana? Ada 3. Ya jawablah, Hadir di terserah mana? lu. Terserah kamu jawab Tuhannya aja. Maria itu hadir di surga itu namanya Bapa. Yang hadir di dalam manusia yang dilahirkan dia itu Yesus. Yang hadir di antara di dalam hati pikiran manusia orang percaya itu namanya Roh Kudus. Mana yang mau tanya mana? Bandi dia sudah Oke. ngaku Bandi. Dia bilang Tuhannya Tuhan yang 3. mana ada 3 Tuhannya katanya. Kalau dibilang Tuhanku satu hadir di dalam 3. Kau susah banget sih kau ngertikan itu. Saya ulang ya, bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia nih. Kau aku tadi berbahasa Indonesia, kau orang bahasa Indonesia atau orang Selebes? Siapakah Tuhannya? Udah yang lain ada nggak yang lebih pintar dari si? Siapakah, dengerin ya, siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Tanya dulu, Dalam, Selebes, di dalam kandung. Dengerin dulu pertanyaannya. Ada nggak yang lebih pintar dari si Andi? Acung. Sederhana pertanyaannya loh. Tuamu ada berapa? 1. Siapa namanya? Jawabannya apa? Yang hadir di mana? Tuh kan? Nyambung nggak tuh bahasa Indonesianya? Jadi Tuhanmu, orang Kristen iya. itu gini Bang Andi. Iya. Yang penting bacot, bukan bacot Iya. yang penting. Bacot yang penting-penting saja gitu. Ini enggak, yang penting bisa bacot itu udah paling hebat di Kristen. Gitu. Yang penting asal bacot aja, karena agama mereka itu hanya bisa dibela dengan cara bacot. Bukan dengan ilmu. Kalau pakai ilmu nyungsep semua. Kayak tadi itu. Saya lawan siapa itu tadi? Nyungsep. Kalau pakai ilmu. Tapi kalau pakai bacot mereka paling jago, Bang Andi. Lanjut. Iya, ditanya baik-baik Pak. Tuhanmu berapa? 1. Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Jawabannya apa? Ya, Tuhan yang hadir di mana dulu nih? Loh, kok ditanya Tuhan yang hadir di mana?
Sebut aja kalau satu namanya siapa gitu loh. Kenapa berat menyebut satu? Karena Tuhannya tiga, dia bilang satu. Makan tiga, ngaku satu. Sulit memang, jujur. Saya bilang siapapun, mau pendeta apapun dia, kalau ditanya kayak gini pasti puyeng kepalanya. Intinya emosi, pasti berusaha asal bunyi. Dia udah akui tadi, Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Kan sederhana pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? A, yang dikandung, B, luar kandungan. Puyeng kan menjawabnya? Puyeng. Kalau dia bilang di luar kandungan, berarti Bunda Maria Tuhannya bukan Yesus. Begitu sih kira-kira teman-teman. Susah memang kalau makan tiga ngaku satu. Bagusan siluga, tiga pribadi satu keluarga, langsung siluga itu namanya Kristen asli. Kenapa ya Kristen ini kalau diskusi cenderung tidak mau jujur ya, tidak mau to the point, yang mudah disederhanakan gitu. Satu komando, kata gini, satu komando nih, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Tuh, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Itu tentang konsep ketuhanan ya. Semua deh, semua. Banjuma udah setengah mati memberikan data. Tadi Topi sangat menarik itu. Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku bla bla bla. Yesus berkata, berpesan kepada muridnya, kalau ada nanti yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di bilik, jangan kamu percaya. Jelas itu. Perintah dan penyampaian Yesus kepada muridnya, jangan percaya kalau nanti ada orang mengaku ketemu aku, itu bukan aku, karena tanda-tanda kedatanganku ya seperti yang diterangkan bahwa matahari, bulan dan seterusnya, terjadi gempa bumi dan seterusnya. Itu ada orang di Damsik mengaku ketemu Yesus. Kristen ditanya, apa jawabannya? Tergantung. Oh, ada waduh, diputar-putar begitu. Demi untuk membela yang namanya Paulus ketemu Yesus di Damsik. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Demi untuk membela yang satu ini, dia mengabaikan amanah Yesus bahwa jangan kau percaya. Karena kalau dia jujur nanti menjawab itu, bahwa jangan percaya, artinya secara akal sehatnya jalan, pasti Paulus nggak dipercaya. Sia-sialah 13 kitab suratnya Paulus itu. Tapi demi untuk membela Paulus, dia nggak berani menjawab, mengingkari amanah Yesus, perintah Yesus itu. Serba salah tuh. Apa yang kita dapat di sana tadi? Nggak ada kecuali ya bulat, muter kiri, muter kanan. Itulah teman-teman yang disuguhkan oleh mereka. Dia memang harus sabar menghadapi mereka. Satu komando itu. Apalagi anak boyan si Kudis. Kalian buronannya Kudis. Loh, itu kan statementnya dia, kalian katanya buronannya nggak si Kudis. Yang kabur ke luar negeri siapa? Kok kita yang ada di Indonesia dibilangin buron? Yang buron itu yang kabur, kucluk. Yang buron itu yang kabur. Ini memang otaknya udah bener-bener ya. Akalnya udah dimatikan ya oleh si Bilisis gitu ya.
Nyata-nyata yang dia makan adalah rasanya manis, adalah gula. Tapi demi doktrin, nggak mau, itu bukan gula. Yang gua makan adalah biji plastik. Doktrin coy, doktrin. Jelas dia minum, ya rasa manis ada gulanya, tetap dia bantah itu biji plastik yang gua minum. Demi doktrin. Jelas-jelas anaknya Maria adalah manusia, karena doktrin ya dia Tuhan. Bayangkan itu, merusak akal. Yang diskusi apa? Yang doktrin yang mana? Yang doktrin? Yang doktrin itu pengajaran bahwa kalian dari kecil, ya dengarkan dulu baru habis ini Anda. Doktrin itu pengajaran, mulai Anda kecil diajarkan Yesus itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Nah itu doktrin, silakan dibantah. Keuntungan doktrin itu apa? Keuntungan doktrin itu ada dua. Kalau doktrin itu, dengarkan. Kalau doktrin itu menyesatkan, sesatlah kau. Kalau pengajaran itu tidak sesat, ya baguslah kau. Gitu. Keuntungan orang yang membuat doktrin itu apa? Supaya Anda masuk neraka bareng-bareng. Emangnya Anda masuk surga? Ya insya Allah. Siapa yang memastikan itu? Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Sekarang gini, Nabi Muhammad di surga? Alhamdulillah insya Allah. Kasih dalilnya. Insya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepadanya. Itu dalilnya. Kasih dalilnya. Itu dalilnya barusan saya. Dalil yang tertulis di mana itu? Ya itu di Al-Quran tertulis itu. Mana di ayat berapa? Sekarang saya udah jawab pertanyaanmu. Sekarang kalau Yesus itu di ayat Yesus berapa itu berkubaca? Di ayat berapa berkubaca? Anjir, saya udah jawab. Anjir. Cuek. Dalil udah dikasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman-teman, itu dalil atau bukan? Ayo muslim. Dalil bukan tuh? Dalil. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalil itu. Harus dia minta dalilnya mana? Apa sih ini konten ini? Ini mau apa gitu loh. Udah dikasih dalil, minta dalil. Apa arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Semua kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepadanya. Nabi Muhammad SAW kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu jawabannya umat Islam. Apa yang salah di sana? Nabi Muhammad menjanjikan semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Ya orang kafir. Karena semua manusia di muka bumi ini itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang tidak mau, ya silakan ke neraka. Kan Nabi Muhammad nggak maksa, ajaran Islam nggak maksa Anda mau masuk surga. Udah disyain 2 tempat kok, ada sibilisis kok. Gitu. Kalau Muslim itu ditanya, coy cepet jawabnya, nggak berlete-lete kayak lu. Kalau ditanya balik mana dalilnya? Yesus di surga. Kagak ada tuh dalilnya Yesus ke surga. Kecuali pembohongan terjemahan bahasa Indonesia. Original teksnya bukan surga. Original teksnya Uranon. Yesus naik ke langit. Sedangkan bahasa original teksnya Yunani itu surga adalah paradiso. Kagak ada paradiso di sana. Kau dibohongi pula ilai dengan janji-janji palsu bahwa Tuhan Yesus di surga. Dari mana? Dari mana ceritanya? Saya pengen tantang Kristen nih. Coba tunjukkan kata surga yang ada di Bible. Ada Pak De? Saya udah lama loh nggak pernah nemu loh Pak De. Nggak ada. Ya kalau di punya Yudaism kan Asamayim, langit juga. Kalau di perjanjian baru di Yunani kan Uranon, bukan paradiso. Nggak ada itu. Di mana tertulis? Tapi kalau di terjemahan dikasih surga. Padahal terjemahannya keliru coy. Yo. Kalau di Islam ada nggak? Ya ada jannah. Aden.
Surga itu bahasa Sanskerta. Nah, kalau kita punya di Islam jannah, dah jelas. Mereka apa? Paradiso ada? Gak ada. Woi belajar coy, belajar. Jangan dibohongin terjemahan. Janji-janji surga. Mana lu janji surga? Udah dijawab pakai dalil juga. Tuh, coba bro tunjukkan di mana Yesus atau Kristen Tunjukkan di dulu surga. dalilnya di mana. Jangan membantah. Tunjukkan dulu baru Itu udah bertanya. dalil tadi saya baca Tunjukkan dulu di Kucluk. mana dalilnya tertulis di surah Aku baca soal berapa. minum tuh Bang Andi ayat 1 sampai 11 Bang Andi. Udah Surah saya berapa? udah nggak usah Tampilkan, coba tunjukin, tampilkan Pak. di layar. Biar kita baca sama. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Baca aja itu. Tampilkan di layar. Yang merintah. Ya udah, Harus kalau ya, nggak, oh ya udah, nggak usah. Baca aja sendiri. Ya. Iya bacalah. Apa tadi? Hendy bilang apa tadi? Inna itu lillahi siapa wa tadi? inna ilaihi apa? Enggak, surga itu siapa yang jamin? Allah di dalam surah Allah Al-Mu'minun. jamin. Lalu Koplak. Kristen tuh yang Yang penting koplak bisa siapa? gatot doang. Nggak pakai yang kopla itu siapa? heran. Kopla itu siapa? Coba kau baca surah Al-Mu'minun tuh ayat 1 sampai 11 biar pinter kau baca. Kau kan jarang Kau baca pintar, Bible kau pintar, kan? kau pintar. Open cam yuk, saya bisa debat tanpa buka Bible, kau sanggup? Ayo, Sanggup? open cam. Apa mau kau bilang? Sama-sama Sanggup? open cam kita. Sama, Tanpa ayo. buka kitab yuk. Ayo, one by one ya. Jangan di room yang ramai. Ya, one by one. Iya, Open oke. cam tanpa Buka, buka buka kitab. room. Ayo. Buka room. Oh, buka romo di sini aja. Di udah. sini aja lah. Jangan ada keroyokan nggak asik. Aku nggak bisa ngomong nanti. Nggak ada lo sama saya. Udah, sama buka saya aja. room. Buka Nggak ada room. keroyokan di sini. Buka room. Salah satu, Kita ayo. one by one. Buka room. Udah open cam. Buka room. Silakan. Buka room. Kita one by Udah one. Bang Andi. Ini mah celeng Bang Andi, turunin aja. Nggak berani dia cuma modal bacot. Bacot. Cuma modal bacot dia. Udah. Aduh. Nah udah turun. Bukan lagi Orang-orang bersin. kayak gitu cuma modal bacot doang. Bukan lagi Ayo open bersin. cam sini. Gak usah lah Pak deh, udah gua anjing-anjingin. Itu mah guguk kata Yesus. Tuhannya nih di luar Bani Israel adalah guguk. Karena guguk itu. Cuma ngomong sama guguk Pak deh. Udah dikasih data, disuruh tunjukin, enak aja main perintah-perintah. Ya lu pikir kami muslim ini kalau ngomong gak ada datanya? Ya seorang yang intelektual itu ya mestinya kau legowo, oh iya ada datanya ya. Oh nggak percaya ya, lu bukalah. Kan udah dibacain tadi. Kau harus punya data di situ. Oh bener ada. Kalau enggak ya oh bohong kan gitu. Main perintah-perintah siapa lu? Lu baru jumlahnya berapa persen lu main perintah-perintah di sini? Buka room. Di sini nggak ada yang main keroyok. Tadi saya sendiri berdua sama lu, nggak ada yang lain ngomong gitu loh. Kalau lu berdua sama Pak Desuki nggak ada yang ngomong, kita ngerti kok. Kalau Pak De Banjuma udah ngomong itu terwakilkan kita, yang lain diem. Kenapa di sini banyak Muslim? Ya karena kami mayoritas lah. Cemburu aja sih lu kalau banyak Muslim. Kalau mau banyak Kristen ya kau pergi ke Burundi sana, pindah negara tuh, kamu ketemu mayoritas di sana. Intinya kalau kamu nggak punya ilmu nggak usah naik memalukan, nggak begitu caranya. Katanya ajaran kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kok jadi arogan, brutal? Ayo Jasminar, ayo apa sini? Jasmaniar, Muslim Kristen. Kabur. Pertanyaannya tadi itu, mana jaminan Muslim masuk surga? Ya banyak lah Bang Hendy. Mau di Al-Quran, mau di hadis. Doang yang bersabda aja Nabi. Seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhulal jannah.
Barang siapa yang kemudian dari rakyatnya berucap la ilaha illallah dakhulal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Itu di hadis. Kalau di dalam Quran Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gitu kan? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata rabbuna Allah, Tuhanku Allah, maka berbahagialah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu aja, banyak. Itu aja sih masih panjang, Bang Arif. Kalau jelas kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak, kan gitu. Udah sependek aja kayak gitu. Iya. Udah Kecuali selesai kok. Pendek aja dibantah, apalagi yang panjang. Orang kayak gitu pendek. Ada Mas Jum. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak? Coba saya respon dulu. Assalamualaikum. Muslim Kristen Bang? Saya Muslim, mau klarifikasi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diklarifikasi Bang? Silakan. Nggak tadi ya. Wah, kenapa diturunin atau biar kasih dia. Siapa lah yang nurunin? Kasih dia berpendapat. Naikin lagi lah, janganlah. Naik lagi Bang, naik lagi Bang. Apanya yang mau diklarifikasi Bang Andi? Ada Bang Jibril di bawah. Udarnya juga. Huh? Iyalah. Ya apa ya? Sebelum naik Ustaz Wapi, silakan Bang, apa diklarifikasi Bang? Terkait dengan itu, kemarin saya kan ketipu yang kaitannya sahabat Zuma itu. Nah gitu. Jadi memang kondisinya saya nggak tahu. Terus karena saya saking marahnya Bang Zuma dihina, sebenarnya saya keikutin itu. Saya tanya Bang, ketipu berapa duit? Ketipu berapa? Kenapa? Ketipu berapa jumlahnya? 1.800.000 itu. Transfer kemana? Transfernya kayak itu, grup Zuma yang penipu itu sih. Atas nama siapa rekeningnya? Rekeningnya bukan rekening sih, masuknya di ini apa ya, di Komal. Iya kan Anda transfer pakai rekening, masa transfer pakai surat? Ke rekening berapa? Oh, dari rekening saya. Ya rekening Anda kan transfer ke rekening dia. Atas nama siapa rekeningnya? Di bank apa? Ngisinya di Google dong Pak, itu yang pakai koin sih. Oh pakai koin. Iya. Oh Anda ini apa sih namanya kalau ngasih koin, apa sih namanya? Kok jadi lupa gua. Ngasih koin gitu. Nge-give. Iya, nge-give. Oh iya. Oh nge-give doang. Jadi Anda nge-give ke dia itu Anda berjumlah 1,8 gitu. Iya. Ya berarti Anda belanja sih bagi saya. Berarti Anda belanja koin dulu. Iya, ntar dulu Bang, Anda belanja koin. Iya. Itu sekali ngasih apa bertahap? Bertahap. Pertama kita mau mawar ditantang sampai 6.000 kan. Bang Zuma di situ kan dihina kan. Saya marah dong. Ada berapa hari itu Bang Anda cicil 1,8? Cuma 1 jam itu. 1 jam doang. Bagaimana caranya menggoda Anda tergiur? Coba diterangkan. Jadi di Komal itu menghina Bang Zuma bahwa grup Zuma itu orang-orang miskin yang paling bisanya BLT, dapatnya BLT, nggak mungkin dia bikin koin di sini aja gitu loh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong ya komplotannya itu. Terus kan udah ngomong kayak gitu kok masih mau nggak nge-give? Kenapa? Udah ngomong kayak gitu masih mau nge-give, kok bisa? Sayanya nge-give maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah Bang, adalah korban lah. Ya Allah, susah sekali. Saya ini Bang, seperti JPU kalau bertanya Bang. Iya. Ya. Maksudnya gini. Supaya dapat semua yang dibawa tercerahkan begitu. Supaya apa? Anda terus terang menjawab, yang mendengarkan itu tidak mengikuti Anda sebagai korban, kan itu intinya. Betul. Sebagai pelajaran. Betul. Kan begitu. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya merayu Anda sehingga Anda tergiur korban 1,8 juta. Itu silakan.
Jadi caranya gini, saya masuk grup itu kan, di situ ada Bang Suma, ada cewek, ada itu yang cewek itu menghina Bang Suma. Di grup Bang Suma itu nggak mungkin ada orang pada ngirim gift. Ini intinya menghina, tapi Anda kok mau nge-keep orang menghina Bang Juma? Kenapa Anda nge-keep? Kan nggak nyambung ini Bang. Nggak nyambung, ini nggak masuk ini jawabannya nih. Maksudnya gini, di grup itu ada Bang Suma juga yang ternyata bukan Bang Suma maksudnya. Biasanya orang Bang, begini Bang, biasanya orang itu kalau ingin mencari korban bukan dengan cara seperti Anda maksud. Anda itu diangkat, terus diberi penghormatan, gitu loh. Bukan dengan sebaliknya. Ini sebaliknya kok Anda mau korban itu. Ini nggak match ini, nggak match ini. Bentar. Gini, jadi di grup itu hostnya adalah Bang Suma. Terus apakah hostnya yang mengaku Bang Juma itu bicara? Bicara, suaranya persis mirip dengan Bang Suma. Apa bicaranya dia? Bicaranya ini teman-teman saya di orang muslim itu dihina, katanya nggak bisa ngasih game seperti Edis TV gitu. Oke, udah paham gitu dong. Artinya yang mengaku Bang Juma mirip suaranya Bang Juma itu melas bahwa kami ini dihina, kami ini miskin koin. Akhirnya Anda terpancing untuk memberikan koin. Begitu dong dari tadi. Aduh, susah kali. Udah ya gitu ya. Oke. Jadi intinya mereka ini belas kasihan kepada Anda karena orang baik, kasihan yang mengaku tidak ada yang ngasih, akhirnya Anda mau memberikannya. Kan begitu. Ya, waktu itu Anda tulus ikhlas memberikannya. Tapi setelah tahu, apa yang Anda ingin sampaikan? Yang setelah saya tahu ya, monggo lah, barangkali umat muslim harus hati-hati lah, jangan mudah terbawa emosi kayak gitu. Nah itu kira-kira pesannya ya. Cukup Anda lah yang tertipu. Mudah-mudahan nggak ada lagi korban yang lain. Oke? Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Ya itu memang teman-teman. Mereka berbagai macam cara untuk mengelabui orang-orang supaya mereka orang tergiur. Ada juga melalui rekening itu. Kemarin udah ada atas nama siapa gitu ya, rekeningnya udah jelas di BCA. Itu kira-kira. Waspada ya teman-teman. Bang Juma nggak pernah demikian ya. Bang Juma mana mau melas seperti itu. Bang Juma kalau naik komal itu ya debat. Kalau capek ya istirahat kayak gini. Mana mungkin seorang bos properti melas minta koin, ada aja. Mestinya mikir dong, kok bisa sih? Nggak mungkin dong. Bener nggak Bunda Mila? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih? Lama nggak jumpa ya? Kayaknya pernah jumpa. Bang Andi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Bang Zuma masih monitor. Makasih Bang Arif, Ustaz Arif udah dinaikkan. Di sana kan udah 1:30, kecapean mungkin rehat kali, Bunda. Masih buat kopi campur masako katanya, Bang Suma. Iya, benar kebiasaan itu. Terus kalau di Amerika ya. Pagi saya masih belum jam 10. Nah, masih pagi di sana. Assalamualaikum. Siapa itu turunin? Bunda Mila juga pernah kena tipu. Iya banyak dulu kena tipu beneran. Berapa paus? Ada 3 paus kali ya. Masih baru-baru biasa. Aku pikir juga Bang Zuma dulu. Ini Bang Handi. Kirain Gurunda di situ. Tapi pinter. Pertama-tama ya. Pinter caranya bener. Hebat ya mereka ya. Dengan licik ya. Licik banget cari duit sampai begitu ya. Masya Allah. Si Kidal pasti terkenal ini. Waduh, ini ada yang sentimen ya sama saya. Cinta kau. Kalau saya Kidal terus kenapa? Apa urusannya?
Ada di bawah nih, Andi lebih takut sama Edis TV. Kalau kalau saya yang takut, saya yang kabur ke luar negeri, coy. Kamu itu benar-benar gara-gara Edis lagi dibolak-balik lo. Iya benar. Kita kamu dibolak-balik lo. Yang takut itu yang kabur ke luar negeri, kucluk. Aku di Indonesia loh, ini di Jakarta pula lagi. Mana sih kamu? Pulangilah Edis ke Jakarta, saya debat sama dia. Edis dulu itu gue injak-injak di Zoom, nggak ada ilmunya. Udah mukanya culun, botak, matanya juling, hitam, hidup pula lagi, kismin pula lagi gitu loh. Apa yang takut sama orang kayak gitu? Udah hitam, dakil, mata juling, ireng, botak, kismin, ngapain takut sama orang kayak gitu? Ada-ada aja lu. Iya, makanya dia pakai kacamata terus Bang Andi kalau ngeliat kan. Karena kalau dibuka kacamatanya ketika ngomong itu matanya melotot ke atas. Iyalah Bunda. Kalau saya bilang, tapi kita nggak boleh nyebut di sini ya, penyakit sesuatu yang seperti itu. Saya feelingnya itu seperti itu. Jadi dia ada satu kasus, kalau di luar negeri aman, kalau di Indonesia itu bisa, kalau terciduk itu bisa ditangkap kalau nggak salah. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Narkoboy. Iya ya. Bukan itu. Penyakit yang di bawah. Yang bisa mematikan imunnya udah nggak ada. Sekali lagi ya, yang kabur itu yang takut. Kalau Edis pemberani ngapain kabur? Ninggalin orang tua, ninggalin kampung halaman. Mending mungkin saat ini masih banyak donaturnya ya, masih bisa makan. Tapi kalau udah nggak laku, dibuang kayak si Udin. Dibuang kayak si Udin, kurus, kering. Lihat aja nanti. Mungkin sekarang kau masih mendukung dia karena dia menista. Masih kau dukung dia, tapi kau bosan juga lah nanti itu. Setelah kau bosan ngasih dia duit, ngasih dia gift, terus dia mau makan apa? Mulung kayak si Udin. Lu lihat si Udin tuh, waktu pertama kabur tuh. Banyak banget yang ngasih. Mantan pemain bulu tangkis itu yang bawa dia ke luar negeri. Sekarang ditinggal, kurus kering, bininya kabur, hartanya diambil semua, bininya diambil orang, nggak ada lagi. Si Kace, waktu dia menghujat, dikasih, untuk ketangkap kan rekeningnya 500 juta. Pas udah di dalam, ditinggal, sian kan, udah kurus kering. Ya si Edis nanti akan begitu, nggak ada yang bertahan lama kok. Makanya kami cuekin aja udah. Nah sekarang Anda yang berpikir kok kayak orang kayak gitu didukung, ilmunya apa? Karena mereka menghujat, dia Anda dukung pasti. Pernah nggak Edis menerangkan Bible seperti apa? Yang ada adalah setelah dia kabur dia ganti Tuhan. Waktu di Indonesia dia serang LAI. LAI itu salah. Yohanes 13:13 itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. LAI kasih arti Tuhan, itu salah LAI itu. Yesus itu Tuhan gitu. Pas pindah ke luar negeri, ganti Tuhan ya, Yesus jadi Tuhan. Demi apa? Ya demi cuan buat hidup. Kalian itu mendukung Edis beda denom coy. Dia cuma berkamuflase aja Yesus itu Tuhan kok. Bahkan terakhir dia bilang 3 roh. Edis itu 3 Tuhannya sekarang. Apalagi Ronald ini main air nih, kenapa nih? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lagi di air Bang, Bang lagi di air. Habis minum. Oh iya bunyi Bang kalau duduk Bang. Nah, saya dari ini Bang Andi, teman-teman dari daerah Tangsel sini. Cuman gini Bang Andi, sebenarnya mah mau cerita nih ya, tapi nggak enak juga di sosmed gitu kan tentang masalah. Aduh, bisa minta nomor Bang Andi nggak? 0813. Tunggu Bang Andi, tunggu. 0813 tambah 9233.
0813 tadi terputus Bang Andi. Tambah 9233. 9233 tambah 7800. 7800. Terima kasih Bang Andi. Insya Allah nih saya langsung chat Bang Andi ya. Soalnya Oke. enak kalau di sini Ronald K ini banyak Ronald K ini konten-konten. Islam Kristen. Insya Allah Ronald K. Islam. Insya Allah. Oh insya Allah Islam. Gimana sih? Enggak. Namanya Maksudnya Ronald. Islam, maksudnya dari kecil. Enggak, Alhamdulillah. nama Kalau aslinya ditanya Ronaldi. alhamdulillah Islam Muslim. Abang di Tangerang. Mungkin karena Bang Andi sini daerah Tangsel sini Tangerang Selatan.